Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ival Amala Sofa dengan NIM 2502010113332. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan ringkasan eksekutif mengenai kondisi perekonomian makro Indonesia berdasarkan infografis Bank Indonesia per April tahun 2021. Tahun 2021 merupakan periode yang sangat krusial bagi perekonomian Indonesia. Setelah dihantam gelombang awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang memaksa ekonomi kita berkontraksi hingga minus 2,07%, awal tahun 2021 menjadi momentum penting berputarnya kembali roda pemulihan nasional. Pembahasan kita hari ini akan mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, pihak-pihak penentu kebijakan ekonomi nasional beserta perannya. Yang kedua, mekanisme transmisi nilai kurs dan inflasi terhadap produk domestik bruto atau PDB triwulan 1 tahun 2021. Serta yang ketiga, potret komprehensif makroekonomi Indonesia di tengah pandemi dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Mari kita mulai pembahasan dari pilar yang pertama. Siapakah aktor utama di balik perumusan dan pengawalan kebijakan ekonomi di Indonesia? Perekonomian sebuah negara tidak berjalan secara otomatis, melainkan dikendalikan oleh koordinasi harmonis antara tiga otoritas utama, yaitu pemerintah pusat, Bank Indonesia atau BI, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. 1. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Pemerintah memegang kendali atas kebijakan fiskal. Di saat krisis kelesuan ekonomi akibat pandemi, pemerintah bertindak sebagai engine of growth melalui penetapan APBN, akselerasi belanja modal, belanja barang, serta penyaluran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. 2. Bank Indonesia atau BI. Sebagai bank sentral yang independen, BI bertanggung jawab penuh atas kebijakan moneter dan makroprudensial. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan tingkat inflasi agar tetap berada pada sasaran target, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI memastikan likuiditas di pasar keuangan tetap memadai melalui penetapan suku bunga acuan atau BI rate atau BI 7-day reverse repo rate. 3. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. KSSK merupakan wadah koordinasi lintas lembaga yang beranggotakan 4 pilar, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Komisioner LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui paket kebijakan terpadu KSSK, keempat otoritas ini menyatukan instrumen fiskal, moneter, perbankan, dan penjaminan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dari ancaman krisis COVID-19. Selanjutnya, kita akan membedah pilar kedua, bagaimana variabel nilai kurs dan inflasi indeks harga konsumen atau IHK mempengaruhi PDB pada triwulan 1 tahun 2021. Jika kita mencermati bagian mekanisme transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia, perubahan pada BI rate akan mengalir melalui 5 jalur utama, yaitu suku bunga perbankan, penyaluran kredit, harga aset, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi, yang pada akhirnya akan membentuk PDB dan tingkat inflasi. Mari kita lihat fakta datanya per April 2021. Pertama, dampak nilai kurs atau nilai tukar rupiah. Berdasarkan data infografis per 9 April tahun 2021, nilai tukar rupiah berada pada level 14.530 rupiah per dolar AS.
Dalam transmisi makro, fleksibilitas nilai tukar yang terjaga pada level kompetitif ini memberikan dampak langsung pada komponen ekspor dalam PDB. Hasilnya sangat nyata pada triwulan 1 tahun 2021, di mana kinerja sektor eksternal melonjak tajam. Ekspor Indonesia berhasil tumbuh positif sebesar 6,74% year-on-year. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan permintaan komoditas dari negara mitra dagang utama yang mulai pulih, khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat. Yang kedua, dampak inflasi IHK. Inflasi IHK April 2021 tercatat sangat rendah dan terkendali, yaitu 0,13% month-to-month atau 1,42% year-on-year. Angka ini berada di bawah kisaran sasaran target tahunan BI sebesar 3,0%, kurang lebih 1%. Dari bagan transmisi, inflasi yang terkendali dengan ekspektasi inflasi yang stabil memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level rendah atau akomodatif. Hal ini bertujuan untuk merangsang kredit, investasi, dan konsumsi. Namun, di sisi realisasi lapangan, meskipun inflasi rendah menjaga stabilitas harga barang pokok, adanya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menyebabkan konsumsi rumah tangga masih tertahan dan berkontraksi di minus 2,23% year-on-year. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, yaitu gambaran komprehensif makroekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 pada triwulan 1 tahun 2021. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa momentum perbaikan perekonomian Indonesia terus berlanjut. Jika kita kilas balik ke tahun 2020 saat puncak pandemi, triwulan 2 tahun 2020 ekonomi kita jatuh ke titik terendah yaitu minus 5,32%. Triwulan 3 mulai membaik di angka minus 3,49%. Triwulan 4 melanjut perbaikan di angka minus 2,19%, dan pada triwulan 1 tahun 2021, kontraksi PDB nasional semakin mengecil secara signifikan menjadi minus 0,74% year-on-year. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi sedang bergerak melaju menuju zona positif. Mari kita bedah dari dua sisi. Satu, dari sisi pengeluaran. Ekspor tumbuh sebesar 6,74%, menjadi mesin pemulihan utama berkat perbaikan perdagangan global. Konsumsi pemerintah tumbuh 2,96%, menjadi penopang domestik hasil dari akselerasi realisasi stimulus fiskal, seperti belanja sosial, kesehatan, dan operasional pemerintah. Impor membaik di 5,27%, mengindikasikan kembali bergairahnya pasokan bahan baku produksi dan investasi industri. PMTB atau investasi membaik ke minus 0,23%, kontraksi membaik tajam mendekati angka 0, menandakan kapasitas produksi nasional mulai pulih. Konsumsi rumah tangga di minus 2,23%, masih mengalami tekanan akibat keterbatasan mobilitas warga. Yang kedua, dari sisi lapangan usaha atau sektor industri. Pandemi COVID-19 merupakan pola konsumsi dan interaksi masyarakat. Terdapat 3 sektor yang mencatatkan pertumbuhan paling tinggi di triwulan 1 tahun 2021. Yang pertama, ada lapangan usaha informasi dan komunikasi. Ini melonjak drastis seiring transformasi digital, kerja dari rumah atau WFH, dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian, lapangan usaha jasa kesehatan.
tumbuh pesat didorong oleh lonjakan penanganan medis, pengadaan fasilitas kesehatan dan vaksinasi. Kemudian ada lapangan usaha pengadaan air, ini tumbuh stabil mendukung kebutuhan higienitas masyarakat. Lantas, apa faktor kunci yang mendorong optimisme pemulihan ekonomi Indonesia ke depan sejak April 2021 tersebut? Ada 3 faktor utama yang saling menguatkan. Yang pertama, implementasi program vaksinasi nasional dan disiplin protokol kesehatan. Vaksinasi menjadi game changer utama untuk membangun imunitas kelompok atau herd immunity, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan secara bertahap membuka kembali mobilitas fisik secara aman. Yang kedua, sinergi kebijakan terpadu KSSK. Koordinasi tanpa henti antara kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan yang ekspansif, dan kebijakan moneter BI yang akomodatif memastikan pasar keuangan tetap stabil dan likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor real. Yang ketiga, pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi mitra dagang seperti Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan dorongan kuat pada permintaan, pada produk-produk ekspor unggulan Indonesia. Kesimpulan dari presentasi hari ini. Data infografis Bank Indonesia per April 2021 membuktikan bahwa Indonesia berhasil melewati fase terburuk krisis ekonomi akibat COVID-19 melalui sinergi kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan KSSK. Instrumen kurs yang stabil dan inflasi yang terkendali telah berhasil memicu lonjakan ekspor serta menahan tekanan PDB hingga membaik ke level minus 0,74%. Fondasi yang diletakkan pada awal tahun 2021 ini menjadi pijakan utama bagi perekonomian Indonesia untuk kembali tumbuh positif dan tangguh pada triwulan-triwulan berikutnya. Demikian pemaparan materi ujian akhir semester ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan sekalian. Dan sampai jumpa di video presentasi lainnya.